Tes. Oke, saya mulai untuk seminar praktikum sistem operasi pertemuan 2. Pertama, sel. Oke, saya mulai aja ya untuk seminar praktikum sistem operasi pertemuan 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di seminar praktikum sistem operasi pertemuan 2. Yang pertama ada sel. Sel merupakan perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerjemah perintah, berisikan sejumlah perintah yang sering kita gunakan pada prompt cell, di mana dapat kita jadikan sebagai satu prosedur dan dapat disimpan pada suatu file. Manfaat yang diperoleh dengan adanya sel adalah yang pertama, dapat menangani sebuah prosedur yang terdiri dari sejumlah perintah, membangun utilitas yang sangat bermanfaat bagi banyak pemakai. Yang ketiga, menyederhanakan sebuah perintah yang sering digunakan. Ini ada beberapa jenis-jenis sel, ada bound cell atau SH, ada bound chain again cell, G-cell, turbo cell, Korn cell, Almquist cell, dan Debian Almquist cell. Pemrograman sel pada Windows ada 4, ada LSA Windows, PowerShell Windows, fitur PowerShell, dan Basic PowerShell. Manajemen user dan group. User merupakan orang yang berhak menggunakan suatu mesin Linux. Dengan demikian, hanya orang yang memiliki username dan password yang sah yang bisa disebut dengan user. Berdasarkan hak yang dimilikinya, user Linux dibagi atas 2 kategori, yaitu user biasa atau regular user. Yang kedua ada user root atau administrator. User root merupakan user istimewa, yaitu administrator yang memiliki hak tidak terbatas. Root bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh user biasa, seperti mematikan sistem, menambah user, menghapus user, mengolah konfigurasi sistem, dan lain-lain. Disebut dengan user root karena secara default user ini bernama root. User dengan nama selain root bisa saja menjadi administrator jika user ID diset sama dengan 0. Real user adalah user yang disengaja dibuat oleh administrator agar seseorang bisa login dengan username tersebut. Sementara unreal user adalah user-user yang dibuat karena dibutuhkan oleh aplikasi tertentu. User unreal juga adalah user built-in yang sudah dibuatkan oleh Linux saat instalasi superuser, games, operator, mail, LPR, Nabadi, dan lain-lain. Perbedaan antara user real dan unreal. Yang pertama, real user memiliki home directory, user unreal tidak punya. Yang kedua, real user memiliki password, sedangkan user unreal tidak punya. Yang ketiga, user unreal memiliki UID di atas 500, sedangkan unreal memiliki UID di bawah 500. Sebagai pengecualian, user root adalah termasuk user unreal, tetapi punya password dan punya home directory. Keamanan internal pada sistem operasi. Keamanan sistem operasi merupakan bagian masalah sistem komputer secara total, tapi telah menjadi bagian yang meningkat kepentingannya. Keamanan sistem terbagi menjadi 3. Yang pertama ada keamanan eksternal, yang kedua keamanan interface, yang ketiga keamanan internal. Gangguan keamanan pada sistem operasi. Berikut adalah beberapa gangguan terhadap sistem operasi. Ada virus, exploit, worm, spyware, adware, malware, trojan horse, rootkit, spam, keylogin, denial of service, dan yang terakhir man in the middle attack. Penanganan gangguan terhadap sistem operasi. Yang pertama dengan memasang antivirus, memberikan software anti-spyware, mengaktifkan firewall,
mengaktifkan autentifikasi pemakai, dan memberikan pembatasan. Virus. Virus merupakan program atau aplikasi yang dapat menggandakan dirinya sendiri dan menyebar dengan cara menyisipkan dirinya pada program dan data lainnya. Biasanya user tidak mengetahui jika komputer yang dimilikinya terjangkit virus sampai salah satu data hilang atau program yang ada pada komputer tidak bisa dijalankan. Ada behavior virus terbagi menjadi dua fase. Yang pertama ada fase infeksi dan fase serangan. Jenis dan behavior virus pada komputer seperti worm, trojan, backdoor, spyware, rogue, rootkit, polymorphic virus, metamorphic virus, dan virus ponsel. Lalu ada antivirus. Antivirus merupakan sebuah perangkat lunak atau software komputer yang berfungsi sebagai pelindung komputer dari serangan virus. Antivirus ini akan memberikan perlindungan dan keamanan pada data dan sistem yang ada pada komputer. Beberapa gejala komputer terkena virus diantaranya, yang pertama, komputer menjadi sangat lambat. Yang kedua, data yang ada pada komputer tidak bisa dibuka. Ketiga, data atau file terhidden atau disembunyikan oleh virus. Keempat, komputer atau laptop sering restart dengan sendirinya. Yang keempat, banyak program shortcut pada komputer. Dan yang terakhir, file atau data hilang. Fungsi antivirus adalah memberikan perlindungan dan keamanan pada data komputer dari serangan virus, sehingga pengguna komputer tersebut akan merasa aman dan nyaman dalam menyimpan data mereka. Cara kerja antivirus ada 6. Yang pertama ada on access scanning, yang kedua full system scan, yang ketiga virus definition, 4 heuristik, kelima false positive, dan yang terakhir red deteksi. Sekian untuk seminar hari ini. Apabila ada yang ditanyakan, silakan bertanya di kolom komentar. Oh ya Kak, izin tanya. Begini Kak, kan biasanya kan antivirus kadang-kadang kan ya Kak ya, deteksi kayak file-file biasa yang jadi kayak di deteksi virus gitu Kak. Itu biasanya itu terjadinya kenapa nggih Kak? Gimana? Kan gini, kadang-kadang kan ada file-file biasa kayak saya punya 2 antivirus. Nah, kadang-kadang kalau keduanya itu bekerja, apakah itu kayak saling identifikasi satu antivirus sama satu antivirus lain itu kayak ini kayak virus gitu, kayak file-file virus gitu Kak. Halo? Iya, biasanya kalau dalam satu laptop itu terinstall 2 software antivirus, biasanya itu tabrakan. Bisa jadi kalau aplikasi ini tuh bisa deteksi file ini sebagai virus, sedangkan antivirus yang satu ini bukan menganggap ini file ini virus. Gitu. Terima kasih ya Kak. Oke, sama-sama. Oke, nggak ada lagi. Baik, jika tidak ada pertanyaan, jangan lupa untuk absen di kolom komentar. Untuk seminar hari ini saya cukupkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.